Anak-anak, apa sih yang kamu rasakan ketika kamu dipilih menjadi ketua kelas? Jawab sendiri ya dalam hati kamu. Kalau Bapak dipilih jadi ketua kelas, senang karena belajar menjadi seorang pemimpin. Memimpin satu kelas, kalau satu kelas itu 30 orang, termasuk kamu maksudnya 30 orang, berarti kamu memimpin teman-teman kamu 29 orang. Bertanggung jawab. Wow, kamu hebat kalau begitu. Kalau dipilih jadi ketua kelas berarti kamu dipercaya oleh guru kamu bahwa kamu bisa menjaga teman-teman kamu, memantau teman-teman kamu, dan juga mengatur teman-teman kamu. Nah, adik-adik menjadi seorang pemimpin itu mengingatkan Bapak dalam sebuah cerita dalam Alkitab, yaitu Musa. Musa dipakai atau dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, Tuhan itu senang kalau Musa yang memimpin bangsa Israel pada saat itu. Waktu itu Musa sedang mengembalakan kambing dombanya di padang gurun. Tuhan menunjukkan Tuhan bertemu dengan Musa dalam bentuk kobaran api. Tuhan meminta Musa untuk pergi ke Mesir untuk mengeluarkan bangsa Israel yang sedang diperbudak di sana. Kamu tahu kenapa bangsa Israel bisa masuk ke tanah Mesir? Singkat cerita saja. Jadi bangsa Israel itu boleh berada di Mesir karena dulu Yusuf dan keluarganya, termasuk bapaknya, kakaknya, adiknya Benyamin, datang ke Mesir waktu itu. Karena Yusuf adalah penguasa kedua di tanah Mesir. Karena Yusuf di sana penguasa kedua di Mesir, dan dia pun membawa keluarganya. Dia pun datang ke Mesir itu dulu karena dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dan di sana dia tidak memiliki dendam. Dan akhirnya dia boleh tinggal di situ, dan singkat cerita mereka semakin lama semakin banyak keturunan di sana. Dan orang Israel semakin banyak. Yusuf pun meninggal, Firaun yang memimpin Mesir saat itu juga sudah meninggal, dan pemimpin negaranya sudah berubah dan berbeda orang, sudah tidak mengenal lagi siapa orang Israel dan kenapa orang Israel bisa ada di situ. Kalaupun dia tahu, dia tidak mau tahu karena dia kejam. Dan dia menyuruh bangsa Israel itu untuk bekerja keras, yaitu membangun atau mendirikan piramid atau kuburan-kuburan bagi raja, kuburan bagi raja-raja dan penguasa-penguasa di sana. Dan akhirnya Tuhan mendengarkan teriakan-teriakan orang Israel dalam doa mereka minta tolong, Tuhan tolong kami. Akhirnya Tuhan mendengarkan mereka dan memilih Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan Musa memperkenalkan diri kepada orang Israel bahwa dialah yang dipilih oleh Tuhan untuk mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Tidak gampang, sulit sih sebenarnya, karena ada juga orang Israel yang udah merasa nyaman di Mesir, walaupun disiksa, walaupun diperbudak, tapi setidaknya mereka makan yang enak. Aduh, jangan seperti itu. Jangan karena sesuatu yang indah-indah, yang bagus-bagus, kamu rela dibully, disiksa. Jangan. Apalagi di kelas, nggak apa-apa lah, yang penting dia ngasih saya jawaban. Yang penting saya bisa nyontek, nggak apa-apa lah dia pukul kepala saya, nggak apa-apa lah dia dorong saya, nggak apa-apa lah dia cubit saya, dia apalah dan segala macam. Tidak boleh. Orang Israel pada saat itu ada yang mau ikut, tapi ada yang bilang juga, ngapain sih, kami udah nyaman di sini tahu. Tapi kamu disiksa di sini, kamu diperbudak, tidak apa-apa, yang penting kan kami makan enak. Tapi karena Musa terus berdoa kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, minta Tuhan menolong dia, minta kekuatan kepada Tuhan, minta kesabaran sama Tuhan, makanya Tuhan memberikan semua itu. Dan dia bisa menghadapi orang-orang Israel yang keras kepala. Singkat cerita, bangsa Israel boleh keluar dari tanah Mesir. Mereka keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa. Di dalam perjalanan pun mereka disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Kamu tahu, itu semua karena ketekunan Musa kepada Tuhan. Tuhan memakai Musa dan Musa taat, tunduk kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau dia ikutin. Tapi kita juga belajar, jangan juga kan pasti Musa juga melakukan kesalahan. Tapi kita belajar dari semua kebaikan atau
ya kebaikan yang dilakukan oleh Musa atau yang sudah Musa contohkan kepada kita. Karena kan pernah kan Musa juga tidak melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Tapi itu karena dia emosi. Dia kan Musa manusia biasa. Nah, kamu juga manusia biasa. Kak Bapak juga manusia biasa. Bukan berarti kita itu manusia super, Musa manusia super. Tidak. Dia juga punya kelemahan. Setiap orang pasti punya kelemahan. Dan jangan karena kita lemah, kita mau melakukan apapun. Sehingga kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi anak-anak, belajarlah dari Musa yang taat kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, dan dia terus meminta pertolongan kepada Tuhan. Di saat dia terpojok, di saat dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia berdoa terus sama Tuhan. Dalam bentuk apapun dia terus berdoa sama Tuhan. Jadi dalam cerita Musa ini, kita belajar bagaimana kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan terus menjaga dan melindungi kita. Tuhan sudah menunjukkan atau Musa sudah memberikan contoh kepada kita lewat Musa. Tuhan sudah memberikan contohnya kepada kita lewat Musa. Ketika Musa berdoa, Tuhan mendengarkan dia. Musa berbicara kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan dia. Jika doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Artinya, kalau kita benar-benar berdoa, sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, maka Tuhan akan mendengar kita dan Tuhan akan menjawab kita tepat pada waktunya. Jadi anak-anak, belajarlah seperti Musa untuk terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dia mampu memimpin bangsa yang sangat besar, yaitu bangsa Israel, keluar dari tanah Mesir. Tetap andalkan Tuhan dan jangan melakukan kesalahan dia. Andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kamu seperti yang Andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kamu sama seperti Musa menunjukkannya kepada kita.